Secara matematis, Aceh seharusnya menjadi provinsi dengan infrastruktur paling modern di Sumatera. Likuiditas dana tunai sebesar 100 triliun rupiah sudah ditransfer Jakarta ke kas daerah sejak 2008. Tapi situasi di lapangan hari ini menunjukkan anomali yang tidak bisa dijelaskan oleh logika anggaran biasa. Uang setara 1.000 km jalan tol itu seakan menguap tanpa sisa saat berhadapan dengan curah hujan deras akibat siklon Senyap. Ribuan hektar lahan terendam dan jalur logistik vital terputus. Provinsi dengan uang jajan terbesar ini justru masih memegang status termiskin di Sumatera dan infrastruktur mitigasi bencananya lumpuh. Pertanyaannya, di mana letak kebocoran pipa anggaran ratusan triliun ini? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengamanatkan alokasi dana khusus setara 2% dari plafon dana alokasi umum nasional untuk Aceh selama 15 tahun pertama. Tujuan undang-undang ini spesifik, membiayai pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Namun, indikator makroekonomi menunjukkan anomali. Badan Pusat Statistik merilis data Juli 2025 lalu. Meskipun angka kemiskinan turun menjadi 12,33% pada Maret 2025, fakta pahitnya tetap tidak berubah. Aceh masih memegang status juara bertahan sebagai provinsi termiskin di Pulau Sumatera. Data ini mengindikasikan bahwa kualitas belanja anggaran belum optimal menyentuh akar masalah. Dalam konteks banjir saat ini, korelasi tersebut terlihat dari minimnya infrastruktur mitigasi permanen seperti kanal banjir atau waduk retensi yang seharusnya sudah terbangun dengan anggaran sebesar itu. Analisis postur anggaran APBA atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh mengungkap beberapa faktor teknis yang relevan. Pertama, persoalan penyerapan anggaran. Struktur anggaran yang gemuk di birokrasi. Tingginya silpa atau sisa lebih pembiayaan anggaran di Aceh yang mencapai triliunan rupiah di akhir tahun. Artinya, uangnya ada, tapi Pemda tidak mampu membelanjakannya tepat waktu, yang mengakibatkan proyek pengendali banjir seringkali terlambat lelang atau mangkrak. Saat hujan deras datang, proyek belum jadi dan rakyat yang menanggung akibatnya. Kedua, dana darurat yang tipis. Di tengah situasi darurat seperti saat ini, publik dikejutkan dengan minimnya alokasi belanja tidak terduga. Dalam beberapa tahun anggaran, porsi belanja tidak terduga sangat kecil dibandingkan total APBA yang belasan triliun. Hal ini membuat Pemda gagap. Saat bencana terjadi, kas daerah terkunci dalam pos-pos kaku yang tidak bisa digeser cepat, memaksa Pemda harus menunggu bantuan dari pusat. Ketiga, bencana ekologis akibat pembiaran. Adanya korelasi antara banjir dan kerusakan hutan di daerah tangkapan air, seperti Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Tutupan hutan terus menyusut akibat alih fungsi lahan legal maupun ilegal. Dana otsus yang besar seharusnya bisa dipakai untuk membeli kembali hutan tersebut. Namun anggaran lingkungan hidup seringkali menjadi prioritas yang kesekian dalam APBA. Plot twist yang paling menakutkan bukanlah banjir yang terjadi saat ini, tapi apa yang akan terjadi 2 tahun lagi. Sesuai Undang-Undang Pemerintah Aceh, dana otsus ada batas waktunya yang saat ini sudah masuk dalam fase penerimaan 1%. Dan pada tahun 2027, dana istimewa ini akan berhenti total selamanya. Jika dengan dana yang sudah terkucur sebesar 100 triliun rupiah saja, Aceh belum bebas dari banjir dan kemiskinan. Apa yang akan terjadi pada ekonomi Aceh pasca 2027 saat keran uang itu ditutup? Banjir ini adalah trailer dari krisis fiskal yang lebih besar di masa depan. Jika tata kelola anggaran tidak segera direformasi sebelum 2027, Aceh sangat beresiko kehilangan kemampuannya untuk membiayai infrastruktur strategis. Banjir di Aceh adalah masalah multidimensi yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan menyalahkan curah hujan. Data membuktikan bahwa ketersediaan dana tidak menjamin keberhasilan pembangunan tanpa diiringi oleh perencanaan yang matang dan eksekusi yang tepat waktu. Setiap rupiah dana otsus jadi apa? Jadi seminar di hotel atau jadi tanggul sungai? Tulis pendapat kalian di kolom komentar secara bijak. Apakah otsus Aceh gagal mensejahterakan rakyat atau hanya salah kelola?